Ya teman-teman, sudah jam 14 lewat 6 menit, sudah bergabung 21 dari 28 mahasiswa. Kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi dalam mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar kelas 1A RPL yang pada hari ini Sabtu 20 April 2024 kita sudah masuk pertemuan ketiga. Mari kita awali perkuliahan dengan terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya, ini sambil masih proses join ya mahasiswa. Nah, dari 28 sudah bergabung 23. Dan masih terus bergabung. Ya teman-teman sekalian, seiring dengan libur 2 minggu ya, kita terakhir perkuliahan pada hari Sabtu pada tanggal 30 Maret 2024. Kemudian kita libur selama 2 minggu dalam rangka libur lebaran. Nah, hari ini kita sudah kembali aktif dalam perkuliahan. Harapan kami tentunya tidak mager ya, teman-teman sudah kembali semangat, motivasi tinggi untuk satu bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan di bulan Syawal ini kembali pada semangat baru untuk mewujudkan tekad kita bersama untuk meraih sarjana pendidikan anak usia dini. Ya teman-teman sekalian, selama 2 minggu praktis kita sama sekali tidak dalam aktivitas pembelajaran, jadi hari ini kita sambil merefresh kembali apa yang sudah kita tempuh pada minggu-minggu yang lalu. Saya sambil mengoperasionalkan Spada yang sudah tayang di layar. Jadi teman-teman sekalian, di pertemuan pertama saya sudah memberikan gambaran ya tentang apa itu mata kuliah ini sebagai sebuah program atau sebuah mata kuliah yang didedikasikan untuk mempersiapkan para mahasiswa RPL agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui peningkatan kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Sebetulnya lebih lengkapnya seperti itu. Nah, di minggu lalu pertemuan kedua kita sudah mengenal tentang regulasi yang terbaru ya, mengenal tentang peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan tentang model kompetensi guru. Nah, teman-teman sebagai calon sarjana pendidikan anak usia dini tentu saja harus menyesuaikan dengan regulasi yang lebih baru agar supaya kita, kalau bahasa Inggrisnya stay update ya, bahasa anak gaulnya kekinian, jadi tidak tertinggal karena mengikuti regulasi yang terbaru. Nah, di Spada sudah saya upload dalam satu folder nih teman-teman, file materi perkuliahan pembinaan kompetensi mengajar, dan ada file PowerPoint-nya, ada peraturan Dirjen GTK-nya nomor 6565B GT 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Nah, peraturannya sudah saya tayangkan minggu lalu, bukan minggu lalu ya, di pertemuan kedua, kemudian kita libur 2 minggu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada
aktivitas untuk mereview terhadap materi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada paparan tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Berikut ada tugasnya: melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah terkait kompetensi guru. Kalau tadi di kelas 1C saya tanya, saya belum sempat memberikan tugas ini pada minggu lalu. Nah, kalau teman-teman di kelas ini sudah belum ya? Mengidentifikasi permasalahan terkait kompetensi guru. Yang nomor 3 ini. Minggu lalu sudah sempat saya sampaikan belum ya? Kayaknya belum, Pak. Belum, Pak. Oke, berarti hari ini saya sampaikan materinya dulu. Nah, tugasnya nanti akan menjadi tugas buat minggu depan. Baik teman-teman, ini saya akan share materinya. Bagaimana teman-teman bisa melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terkait dengan kompetensi guru sesuai dengan regulasi yang terbaru. Sebentar saya share. Ya, masih proses. Ya, sudah tayang ya. Nah, teman-teman, kalau dulu kompetensi guru seringkali didiskusikan di pelatihan atau mungkin disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan. Ada 4 kompetensi guru itu. Pertama, kompetensi profesional. Ini guru secara umum ya, kompetensi profesional. Misalkan kalau mengajar di PAUD ya kompetensi profesionalnya ya guru PAUD. Mengajar mengajar fisika, mapel fisika, kimia, biologi, matematika, kemudian olahraga, kemudian apalagi beragam mata pelajaran yang ada itu semuanya tentunya akan bisa dipenuhi oleh seorang guru profesional jika memang menguasai materi itu. Misalkan guru SD ya S1 PGSD, guru fisika ya S1-nya pendidikan fisika, guru matematika ya S1 pendidikan matematika, kira-kira begitu. Itu yang dimaksud dengan kompetensi profesional waktu itu ya, waktu aturan yang lama. Kemudian yang kedua, kompetensi pedagogik. Aturan yang lama namanya kompetensi pedagogik. Pedagogik artinya cara mengajar yang baik. Pedagogik itu teknik pembelajaran. Kalau kuliahnya, kalau di perguruan tinggi ngambilnya S1 Teknologi Pendidikan, TP. Nah, di dalamnya itu cara membelajarkan. Di sana kupas tuntas berbagai metode pembelajaran yang baik ya. Ada metode PAIKEM dan berbasis tim misalkan dan seterusnya. Itu cara membelajarkan yang baik. Kalau yang A itu dia menguasai ilmunya, yang B enggak cukup ilmunya dikuasai tapi cara mengajarnya harus baik supaya materinya tersampaikan dengan sempurna. Kalau dulu namanya kompetensi pedagogik. Kalau dibedah lebih lanjut ada yang namanya kompetensi andragogik, ini setara ya. Kalau pedagogik ini untuk anak-anak, kalau andragogik pembelajaran orang dewasa. Lebih membedakan pada audiensnya atau pada peserta didiknya. Nah, dulu juga ada kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kepribadian lebih kepada karakter diri pribadi, seorang guru itu harus baik, kira-kira begitulah. Tidak sombong dan seterusnya. Nah, kalau yang kompetensi sosial itu punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, dulu 4 ini yang dibelajarkan kepada para guru atau calon guru. Termasuk peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan. Nah, di sini kita dikenalkan di peraturan dirjen yang baru ini, kalau kita bicara kompetensi guru, ada 3 kategori model kompetensi guru. Kalau dulu kan 4 ya.
Yang pertama kategori pengetahuan profesional. Ini mungkin yang dulu terkait dengan kompetensi profesional. Ya, kategori pengetahuan profesional. Yang kedua, kategori pembelajaran profesional. Sebentar, ada yang mau join. Oke, saya kembali ke paparannya. Yang ketiga, pembelajaran ini bagaimana membelajar. Tiga, kategori pengembangan profesi. Kalau dulu, kepribadian dan sosial. Nah, jadi kalau kita bicara guru yang baik, guru yang kompeten, yang memenuhi tiga kategori ini. Nah, kalau kita bicara peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, di peraturan yang terbaru, itu guru tidak berdiri sendiri. Guru juga berkolaborasi dengan kepemimpinan sekolah. Dia tidak berdiri sendiri. Kalau kita mau meningkatkan kualitas pembelajaran, dia berkolaborasi dengan kepemimpinan sekolah. Ada kepemimpinan sekolah yang sepenuhnya di tangan kepala sekolah. Ada yang kepala sekolah dan kepala satuan pendidikan di atasnya. Kan ada sekolah kemarin saya lihat di mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD itu tugasnya ada yang kepala PAUD IT misalkan ya, Islam Terpadu. Di dalamnya ada kepala SDIT, kepala TKIT, kepala KBIT, kepala TPAIT. Jadi walaupun sudah kepala TK, tapi di atasnya ada kepala satuan pendidikannya yang lain. Ada kepala PAUD-nya. Kalau di PAUD-nya ada TK, KB, dan TPA. Di atas kepala PAUD, ya, Pak? Islam Terpadu. Itu satu yayasan sekolah Islam Terpadu. Di atasnya lagi ada kepala sekolahnya secara umum. Gitu. Jadi di dalamnya ada PAUD-nya, ada SD-nya, SMP, SMA, begitu. Sehingga di dokumen di tugas mereka, kalau di mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD kan tugas dari saya itu pendampingan akreditasi PAUD. Jadi yang tanda tangan di bawah itu ya 3, tidak hanya sekedar kepala TK-nya saja di dokumen-dokumennya. Tapi untuk kebutuhan akreditasi sebetulnya cukup tanda tangan kepala TK-nya saja cukup. Nah, kembali lagi ke sini, kepemimpinan sekolah yang dipakai sebagai istilah teman-teman, bukan kepala sekolah. Karena ada kepala sekolah yang memang sepenuhnya mengontrol, tapi ada kepala sekolah yang di atasnya ada kepala satuannya lagi, bahkan ada yang pemimpin yayasannya. Nggak masalah sih, ini kan hanya masalah bentuk kepemimpinan ya, makanya istilahnya kepemimpinan. Nah, model kompetensi guru itu tidak berdiri sendiri, tapi bersama dengan model kompetensi kepemimpinan sekolah. Nah, di sini ada 4 kategori. Pertama, pengembangan diri dan orang lain. Kepemimpinan pembelajaran. Jadi pengembangan diri dan orang lain itu artinya pemimpin sekolah ini melakukan proses pengembangan dirinya dulu, dan kemudian orang lain di sekolah itu juga dia kembangkan. Bisa melalui pendidikan atau pelatihan. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Jadi tidak semua hal yang terkait pembelajaran itu di tangan guru, tapi kepemimpinan sekolah ikut memimpin secara akademik, kira-kira begitu. Memimpin secara pembelajaran. Kemudian ada kepemimpinan manajemen sekolah. Di sini ada unsur tata kelola. Yang terakhir, kepemimpinan dalam pengembangan sekolah. Ini sebuah perubahan yang perlu kita pahami, bahwa kalau kita ingin meningkatkan kompetensi pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, maka kita harus wujudkan 2 hal sekaligus. Kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Ini ada dalam satu peraturan yang sama, teman-teman. Jadi saya paparkannya juga sekaligus. Nah, kita kaitkan dengan tugas perkuliahan. Saya akan ganti paparannya.
ke PowerPoint-nya. Oke, sudah tayang ya. Nah, teman-teman, pembelajaran kita itu kan seperti saya sampaikan di pertemuan pertama, sebelum UTS itu pembelajaran berbasis case method, metode kasus. Jadi, kita melihat permasalahan dari lapangan, dari sekolah. Kemudian nanti setelah UTS, kita berbasis project based learning. Jadi, pembelajaran berbasis proyek. Kita melakukan sebuah aktivitas di mana di situ kita belajar dan menguasai materinya. Nah, ada tugas-tugas yang kita berikan kepada kelompok mahasiswa untuk dikerjakan supaya kita bisa menguasai materi ini. Nah, untuk minggu depan, teman-teman tugas yang pertama, dan ini tidak harus repot-repot dan membaca banyak referensi, banyak literatur, mencari di internet. Teman-teman cukup melihat ke diri sendiri. Apa yang terjadi di sekolah terkait dengan kompetensi guru. Dan satu kelompok kan anggotanya 4 orang. Misalkan ini 28 mahasiswa kelas 1A. Jadi kan ada 7 kelompok. Ya tinggal melihat ke setiap anggota kelompok kan dari berbagai sekolah yang berbeda, digabungkan, dikompilasi, dimasukkan ke PowerPoint. Karena semua tugas ini dikerjakan semua kelompok ya, akan menjadi tugas UTS. 4 ini dikerjakan semua, pada saat pertemuan 8 diupload sebagai tugas UTS. Jadi UTS-nya nggak ngerjain soal, nggak nggarap yang lainnya, tapi mengumpulkan materi yang sudah teman-teman kerjakan dalam 4 tugas ini. Oke, nah bagaimana cara kita mengidentifikasi? Saya akan berikan rincian kategori model kompetensi tadi satu persatu. Nah sebelum masuk ke sana, adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Termasuk aktivitas di kelompok, apakah lancar? Tadi di kelas sebelumnya ada yang mengalami perubahan anggota kelompok, mungkin karena domisili dan lain sebagainya. Monggo, silakan. Mau tanya Pak, itu nanti tugas UTS-nya itu dimulai pengerjaannya tuh kapan, Ji? Jadi kita setiap pertemuan itu kan mengerjakan tugas dan mempresentasikan di minggu depannya. Jadi teman-teman mengerjakan nomor 1, kemudian minggu depan mempresentasikan. Kemudian nanti minggu depannya lagi saya berikan materi dan untuk teman-teman masuk ke tugas nomor 2. Nah, semua tugas yang sudah dikerjakan dan dipindahkan ke PowerPoint ini untuk mudah dipaparkan di perkuliahan, itu nanti dijadikan satu file dan itu yang diupload saat UTS. Jadi yang sekarang teman-teman kerjakan itu sebetulnya nggarap UTS. Gitu. Di semua mata kuliah saya seperti itu. Berarti pengerjaannya langsung per kelompok, gitu? Ya, per kelompok, karena ini membutuhkan diskusi dan mendapatkan banyak masukan dari berbagai sudut pandang, gitu. Jadi ini boleh dikatakan kemampuan mengidentifikasi masalah. Dalam beberapa hal, mahasiswa di semester kedua kan sudah mulai ngambil mata kuliah metodologi penelitian. Ini bisa jadi proposal skripsi. Jadi kan penelitiannya kalau mahasiswa RPL kan PTK ya, penelitian tindakan kelas atau action class research. Nah itu kan ngambil masalah dari sekolah, dari ruangan kelas. Apa yang masih kurang, itu yang coba diberi solusi dalam skripsi. Begitu nggih. Nanti kita coba dikerjakan dulu di PowerPoint, di Canva boleh, di PDF kan juga boleh, tapi nanti digabung menjadi satu rangkaian tugas. Monggo Bunda Yulia.
ini kan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lembaga ya Pak. Dan sementara kita itu beda-beda lembaga. Nanti apakah satu lembaga saja yang dipilih untuk permasalahannya atau semua permasalahan dalam lembaga itu nanti akan kita paparkan? Digabung semua. Digabung semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi kepemimpinan sekolah, ini apakah berbicara tentang kepala sekolah saja atau yayasan atau penyelenggara? Terima kasih Pak, itu saja. Nah, kalau yang pertanyaan kedua kan sudah soal kedua yang belum saya berikan. Soalnya ini kan nanti saya berikannya minggu depan. Nah, itu sangat tergantung kondisi di sekolah masing-masing. Tadi kan saya sampaikan ada kepala sekolah yang dia semua dia handle, yayasan tahu beres atau tidak cawe-cawe lah kira-kira. Tapi ada yang justru yayasannya dominan. Nah, ini sesuai kondisi masing-masing. Kita mengidentifikasi masalah ini bukan untuk mencari-cari kejelekan tapi kita justru ingin berkontribusi nanti di UAS. Nanti di UAS kita adalah proyek perubahan. Kita akan melakukan proyek ke sekolah untuk membantu mengatasi masalah yang kita temukan. Satu masalah saja. Masalahnya tuh kadang mahasiswa presentasi banyak banget. Karena 4 mahasiswa, masalahnya bisa sampai 15. Nah, kita fokus pada yang bisa kita lakukan. Gitu. Contoh nih, semester lalu ada yang mengidentifikasi masih banyak guru yang kena TBC. TBC itu tidak bisa komputer. Jadi proyek UAS-nya pelatihan Microsoft Word. Itu solusi atas sebuah permasalahan dan bermanfaat. Nah, itu contoh saja, contoh. Tapi ada juga yang lebih kompleks dari itu. Ada yang permasalahannya nanti biasanya setelah UTS saya kasih referensi dari pekerjaan mahasiswa semester lalu. Sekolah itu nggak punya halaman, jadi masuk pagar tuh langsung plesteran beton, parkir. Akhirnya proyek lapangannya itu membuat taman gantung hidroponik. Jadi pakai pipa-pipa paralon itu tanamannya gantung ke bawah-bawah. Jadi hijau sekolahnya, walaupun nggak punya halaman tanah. Nah, itu bagian dari bagaimana membangun suasana lingkungan sekolah yang lebih seru, lebih asik, lebih nyaman. Nah, itu untuk kenali itu nanti saya sampaikan di paparan berikutnya. Gitu nggih. Ini gambarannya nanti seiring waktu berjalan. Dan kalau ini didokumentasikan, dikerjakan dengan runtut, dengan baik, bisa jadi di semester 2 proposal skripsi juga. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembali ke paparannya. Tadi kan saya hanya menyampaikan model kompetensi secara garis besar. Nah, lebih rincinya, sebentar. Ntar filenya kok nutup sebentar. Harus dibuka dulu. Nah, baru muncul. Nah, ini kita fokus ke yang atas ya. Jadi kalau teman-teman mau mengidentifikasi permasalahan terkait kompetensi guru, itu ada 3 kategori. 3 itu isinya apa saja, ini yang akan saya jelaskan. Nah, ini yang pertama. Jadi nanti pada saat teman-teman menganalisis itu juga punya bahan dari sini, sesuai dengan regulasi yang terbaru. Jadi seorang guru yang kompeten dalam kategori pengetahuan profesional itu adalah yang pertama mampu menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Jadi karena dia
paham, ya seorang guru PAUD, dia backgroundnya S1 PAUD, dia ngerti struktur dan alur pengetahuan, jadi paham kurikulum. Kalau bukan orang PAUD, belum tentu paham kurikulum PAUD, teman-teman. Karena kan ada struktur dan alur pengetahuan yang berbeda. Taruhlah sama-sama sarjana pendidikan tapi PGSD. Nah, struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajarannya berbeda. Baik menggunakan KTSP, kurikulum 2013 maupun implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini tentunya teman-teman kan mendapatkan mata kuliah yang terkait dengan ini, misalkan kurikulum ya, kemudian inovasi pembelajaran. Nah, dari situ teman-teman kalau membayangkan mengevaluasi diri sendiri berarti mampu menganalisis ini. Makanya di semester-semester lalu ada mahasiswa kelompok yang mengidentifikasi para gurunya masih butuh pendalaman tentang kurikulum Merdeka, misalkan. Karena mengidentifikasi yang poin 1 ini. Oke, masuk yang kedua. Guru yang kompeten di kategori pengetahuan profesional, dia harus mampu menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Menjabarkan ya. Padahal kita dijateng, jadi menjatengkan mestinya. Menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Salah satu filosofi dan esensi dari kurikulum Merdeka adalah keleluasaan dan otonomi yang diberikan kepada guru untuk memastikan kapan dia beranjak pindah ke materi yang baru berdasarkan penguasaan kompetensi murid. Saya memberi ilustrasi kalau dulu misalkan satu semester ada 10 materi pembelajaran. Ini ilustrasi saja ya. 10 hal ini ya. Misalkan ada mengenal huruf dan angka, kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan, kehidupan maritim, kemudian tanaman apotek hidup dan lain sebagainya, pokoknya ada 10. Kalau dulu 10 ini harus dihabiskan dalam satu semester. Walaupun ada anak yang belum paham dan kompeten di bidang itu. Nah, dengan kurikulum Merdeka itu, kalau saya ilustrasikan, daripada ngasih 10 materi tapi ambiar, mending nggak harus 10, misalkan 7 atau 8 tapi mentes. Itu kira-kira filosofinya. Jadi guru itu boleh tidak melangkah ke materi selanjutnya, walaupun waktunya sudah habis ya. Dia kalau dulu kan harus ngejar 10-10-nya, ilustrasi saya tadi. Kalau sekarang baru materi kelima, ada yang belum menguasai, diulang, dibelajarkan terus sampai satu kelas atau satu rombongan belajar atau satu komunitas belajar. Sekarang selain rombel ada kombel istilahnya. Itu kompeten. Kata kuncinya kompeten. Kompeten itu artinya penguasaan lengkap atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Knowledge, skill, and attitude. Ya. Nah, seorang guru kompeten itu dia bisa tahu kapan tahapan ini. Dia mampu menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Kapan dia stop dulu, dilakukan pengulangan pembelajaran hampir sampai seluruh anggota di kelas itu menguasai, baru dia beralih. Butuh kompetensi yang nomor 2. Yang nomor 3, seorang guru kompeten dalam kategori pengetahuan profesional, dia harus bisa menetapkan tujuan belajar, mau dibawa kemana. Kalau di kelas saya yang manajemen penyelenggaraan PAUD itu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, itu tujuannya menuju ke situ. Standar nomor 1 di standar nasional PAUD. Nah, selain menetapkan tujuan belajar, dia harus paham bahwa harus sesuai dengan karakteristik murid. Di mana setiap anak lahir ke muka bumi itu kecerdasannya beda-beda. Nanti kalau ada kesempatan saya akan paparkan terkait multiple intelligence, kecerdasan jamak. Setiap anak lahir ke muka bumi, termasuk saya, termasuk teman-teman, itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda
tidak ada yang sama dan tidak ada satupun cerdas dalam semua hal. Ada yang cerdas di logical mathematical, nilai matematikanya tinggi, tapi belum tentu dia cerdas di bidang linguistik dalam tata bahasa. Dia cerdas dalam interpersonal, dalam kepribadian. Dia cerdas dalam hal intrapersonal, kemampuan komunikasi. Cerdas dalam hal musikal, jiwa seninya nggak ada. Cerdas dalam hal visual spasial, dalam hal kinestetik. Dia nggak pintar di pelajaran olahraga. Nah, itu terjadi di semua kita. Ada yang kuatnya di linguistik, berarti dia harus dilihat. Seorang guru mampu melihat, oh anak ini kecerdasannya linguistik, tata bahasa. Anak ini kecerdasannya di kinestetik. Ini harus dikembangkan minat bakatnya sesuai dengan kecerdasannya. Makanya jangan pernah menjudge atau menghakimi seorang anak nilai matematikanya jelek. Bisa jadi memang Tuhan mentakdirkan kompetensi atau kecerdasan logical mathematicalnya memang tidak sebaik di bidang yang lain. Itulah kenapa kompetensi abad 21 itu kan critical thinking, creativity, communication, collaboration. Karena harus ada kolaborasi, tidak ada satu orang pun yang cerdas dalam semua hal. Makanya teman-teman dibentuk kelompok supaya saling berinteraksi, saling menutupi kelemahan, saling menyumbangkan kelebihan. Itulah maknanya tugas kelompok. Jadi ada yang mungkin dia mampu mencari materi di internet. Dia orangnya discovery learning tipenya. Cari bahan dapat 10 file nih yang terkait. Tapi dia tidak mampu merumuskan. Ada teman satu, oke, aku yang merumuskan nih. Jadi 2 halaman saja yang 10 file tadi. Dia mampu merumuskan. Tapi ada yang nggak bisa, seninya, kreativitasnya kurang dalam memindahkan ke PowerPoint atau ke Canva misalkan. Ada yang satu yang kreatif, jiwa seninya jalan, masukin ke situ. Tapi dia nggak mampu mempresentasikan dengan baik. Nah, ada teman yang intrapersonalnya baik. Dia memang jago dalam hal komunikasi. Nah, itu saling bekerja sama. Seorang guru kompeten di bidang pengetahuan profesional, dia tak bisa menetapkan anak ini menuju kemana sesuai karakteristiknya dia. Juga sesuai dengan kurikulumnya. Kurikulum apakah harus kurikulum merdeka? Kalau dalam akreditasi, KTSP pun boleh. Apakah kurikulum merdeka lebih baik dari yang lain? KTSP itu sudah merangkum semua dan standar nasional. Begitu ada kurikulum 2013, dia memperkaya dengan hasanah pembelajaran tematik ya. Begitu ada kurikulum merdeka, dia memperkaya lagi dengan keleluasaan atau dalam tanda petik kemerdekaan ya, dalam merancang pembelajaran sesuai penguasaan kompetensinya. Jadi itu seorang guru profesional, guru kompeten juga paham, oh kurikulumnya begini nih, anak-anaknya kondisinya begini, dia akan sampai kemana. Dan yang terakhir, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang seiring perubahan zaman, perubahan waktu, itu Pancasila semakin dibumikan kembali melalui profil pelajar Pancasila. Bagaimana inovasi kreativitas itu bagian darinya, kemudian gotong royong, toleransi, kerjasama, apalagi banyak. Tentunya sesuai dengan kelima sila dalam Pancasila dibumikan dalam aktivitas pembelajaran agar supaya makin terinternalisasi di kelas. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, karena seorang guru kompeten di bidang pengetahuan profesional harus mampu melakukan 3 hal ini. Oke, kita masuk ke kategori kedua. Supaya tidak lupa, saya balik lagi ke slide yang ini. Kan ada 3 kategori nih. Yang tadi saya bahas, yang poin A itu ada 3 subkategori.
Ya, yang tadi saya buka lagi ada 3 nih. Nah, sekarang kita lihat yang kategori kedua. Guru yang kompeten pada kategori praktek pembelajaran profesional, yang pertama dia harus bisa mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Saya ilustrasikan lingkungan kelas itu kayak atmosfer ya, suasana, kayak suasana. Pembelajaran itu mau kaku, mau menegangkan, mau menggembirakan, aman dan nyaman, itu tergantung gurunya menciptakan lingkungan kelasnya. Kalau gurunya seru, gurunya asik, gurunya banyak berceloteh, banyak cerita, banyak berbagi, dan memberikan kesempatan anak-anak itu tumbuh kembang mekar seperti bunga di taman, itu lingkungan kelas yang seru banget. Mengajarnya pun pasti asik, nggak capek. Banyak guru TK itu yang ditanyain, kayaknya capek banget ya ngajar anak sekolah TK daripada ngajar anak SD, SMP, SMA yang lebih anteng begitu. Tapi karena pembelajarannya seru, nggak ada capeknya. Ya mungkin teman-teman sendiri bisa merasakan ya, karena beda ya dengan pendidikan di jenjang berikutnya. Oke, lingkungan kelas. Guru yang kompeten di kategori praktek pembelajaran profesional, dia bisa nyusun desain, melaksanakan, merefleksikan pembelajaran yang efektif. Ini bagian dari, kalau di teknologi pembelajaran ada PAIKEM ya. PAIKEM salah satunya efektif. Pembelajaran yang aktif, inovatif, M-nya itu menyenangkan, pokoknya E-nya efektif, menyenangkan. Implementatif dan efektif, menyenangkan. Nah, ini yang perlu dikuasai seorang guru kompeten. Berarti kan dia harus bisa bikin, kalau kurikulum mungkin sudah given ya, sudah diberikan dari pemerintah, berarti kan turunan dari kurikulum bisa dirancang oleh seorang guru. Dari program semester, RPPM, RPPH. Dirancang menjadi pembelajaran yang efektif. Efektif itu ukurannya kompetensi tadi. Penguasaan sebuah materi. Kalau terlalu muter-muter dan tidak fokus, ya berarti tidak efektif. Tidak langsung menuju ke penguasaan yang nyata yang membuat seorang guru bisa beralih ke materi berikutnya. Kemudian guru kompeten di kategori praktek pembelajaran profesional juga harus bisa melakukan assessment. Kalau di kurikulum Merdeka dari sejak awal ada assessment diagnostik. Dari awal itu sudah di scanning. Nah, kemudian di akhir nanti teman-teman tentunya juga akan dapat mata kuliah yang terkait dengan assessment atau evaluasi peserta didik. Ada formatif, sumatif, kalau yang model lama, sekarang asesmen diagnostik dari awal. Memberi umpan balik atau feedback. Kalau dulu hanya dinilai, dapat penilaian. Mbuh bijine piro, yang penting sudah dinilai. Nah, sekarang seorang guru kompeten, dia memberikan umpan balik. Oh, pekerjaannya sudah bagus, tapi masih ada kurang, bagaimana cara memperbaikinya? Itu yang dimaksud dengan umpan balik. Dan menyampaikan laporan belajar, artinya mampu nyusun laporan. Kalau ini kan sudah biasa ya, teman-teman di setiap sekolah biasa menyusun laporan. Dan yang keempat, itu seorang guru kompeten di kategori praktek pembelajaran profesional bisa mengikutsertakan orang tua, wali murid, dan masyarakat dalam pembelajaran. Ini ada yang menarik di semester lalu. Mereka bikin proyek untuk poin 4 ini. Karena identifikasi masalahnya, guru belum melibatkan orang tua, wali murid. Ini kalau penjelasannya dan masyarakat, ini terkait dengan tugas yang nomor 4 nanti ya. Tugas yang nomor 3, teman-teman mengidentifikasi sejauh mana kontribusi dari lingkungan sekitar. Mereka bikin proyeknya orang tua yang memiliki profesi-profesi tertentu.
itu cerita di depan kelas menceritakan profesinya. Karena di kelas ada pelajaran, ada materi pembelajaran mengenal beragam profesi. Selama ini kan hanya ditunjukkan gambar bahwa ini polisi, ini dokter, ini perawat, ini hakim, ini supir, ini satpam, ini macam-macam ya, guru. Nah, orang tuanya ternyata seorang bidan begitu. Diajak ke sekolah dan menceritakan profesi itu, dan itu seru. Karena orang tua juga senang ternyata menceritakan profesinya di depan anak-anak, dan itu jadi proyek kelompok itu. Coba, karena di poin keempat mengikut sertakan. Bahkan di kurikulum Merdeka itu orang tua wali murid juga boleh jadi guru pendamping. Kalau tadi yang saya ceritakan jadi guru pendamping, kemudian boleh ikut nyusun kurikulum. Karena kurikulum kan bisa kurikulum nasional, bisa bahkan kurikulum internasional, memperkaya kurikulum nasional, bisa kurikulum nasional dan ditambah dengan kurikulum lokal. Yang khas dari sekolah itu bisa dimasukkan. Itu bisa melibatkan orang tua. Ada orang tua yang mungkin usahanya catering, dia bercerita di sekolah, catering tuh gini, atau rumah makan begini. Coba kita adakan atau sebuah aktivitas, cooking class dan lain sebagainya, tapi yang agak berbeda dibandingkan cooking class yang biasanya misalkan. Nah, itu bisa dirancang, masuk ke kurikulum bisa. Nah, ini poin yang keempat. Ini bahan buat teman-teman tugas minggu depan nih untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, kategori yang ketiga adalah pengembangan profesi. Ini biar ingat saya buka lagi yang tadi. Ada 3 ya. Yang ketiga pengembangan profesi. Nah, yang ketiga ini ada 5 sub kategori. Seorang guru kompeten di bidang dalam hal kategori pengembangan profesi, yang pertama dia bisa menunjukkan kebiasaan refleksi. Refleksi ini bukan pijat refleksi ya, tapi reflection, bercermin untuk mengembangkan diri secara mandiri. Jadi dia bisa kebiasaan, jadi biasa untuk menilai diri sendiri, kemudian mengembangkan diri secara mandiri, nggak nunggu disuruh, nggak nunggu ada undangan, tapi dia lakukan aktivitas pengembangan diri. Yang kedua, menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai kode etik guru. Berarti ini sudah arahnya ESQ ya, emotional and spiritual quotient, kecerdasan, emosional, dan spiritual. Sesuai kode etik guru. Kalau guru itu anggota PGRI, ya kode etiknya apa? Yang membuat kode etik asosiasi profesinya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan praktek dan kebiasaan bekerja yang student centered learning, berorientasi pada anak. Kalau zaman saya sekolah dulu, teacher centered learning, berorientasi atau berpusat pada guru. Guru maunya apa, itulah aturan belajar pada hari itu. Guru lagi nggak mood, dia boleh marah-marah di kelas gitu kan. Nah, sekarang orientasinya ke anak. Anak butuhnya apa, kesulitannya apa, apa yang terbaik, itulah yang diberikan oleh seorang guru ke dirinya. Sudah bergeser dari teacher centered learning ke student centered learning. Ini juga salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka. Yang keempat, melakukan pengembangan potensi secara gotong royong untuk menumbuhkan perilaku kerja. Artinya mereka bekerja sama, mempunyai kemampuan bekerja sama, bergotong royong bahu-membahu untuk mewujudkan kinerja yang baik. Nah, di sini termasuk teman-teman dalam satu kelompok ini saling bergotong royong. Yang terakhir, guru kompeten itu dalam kategori pengembangan profesi yang
aktif dalam jejaring dan organisasi profesi, teman-teman. Jadi kalau ada guru yang aktif di IGTKI, di Himpaudi, di GopTKI, di IGRA, di IGABA, di mana lagi? Banyak ya organisasinya PAUD ini, sesuai dengan rumpun atau ranah masing-masing, itu bagian dari kompetensi guru dalam pengembangan profesi. Diharapkan kompetensinya dengan berpartisipasi aktif dalam jejaring. Jejaring ini kemitraan kerjasama lintas sekolah dan organisasi profesi, itu bisa meningkatkan karir dan kualitas pembelajaran. Itu teman-teman ada sekian poin yang bisa kita jadikan referensi dalam mengidentifikasi permasalahan terkait kompetensi guru. Yang menjadi tugas minggu depan nanti anggota ini kan kelompoknya ada 7, mungkin kalau minggu depan hanya sempat kelompok 1 sampai 4 yang presentasi, ya semua kelompok tetap mengerjakan hal yang sama. Nanti kelompok berikutnya yang presentasi di tema-tema selanjutnya. Saya kembali ke PPT tadi, bahwa kita tugas UTS-nya ada 4 soal. Yang keempat ini teman-teman kerjakan di kelompok. Karena kerja bareng, maka pada saat diupload ke Spada, tugasnya boleh sama. Dan teman-teman pastikan seluruhnya berkontribusi aktif. Kalau ada yang tidak berkontribusi aktif, nanti saya akan tanya di akhir perkuliahan, ini si A, si B, si C bagaimana? Apakah 100% berkontribusi atau hanya 50%, jangan-jangan, atau ada yang hanya nebeng nama, tidak ikut garap tugas, ya nilainya pasti berbeda. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Belum ada, Pak. Oke. Baik, di ini sudah bergabung 25 mahasiswa dari 28. Berarti ada yang tidak hadir ya. Coba kita cek di presensinya. Saya share screen sebentar. Ini teman-teman sudah pada presensi mandiri. Bunda Marsha memang tidak hadir. Bunda Novita tidak hadir. Bunda Purnamasari. Pak. Okay. Hadir, Pak. Sebentar, pakai nama Bunda Risa Solekah ini ya? Ini yang mana? Purnamasari, Pak. Hadir, Pak. Oh, Bunda Purnamasari hadir. Yang tadi Bunda Novita? Hadir, Pak. Yang Risa. Oh iya. Iya, karena ada yang namanya berbeda dengan di sini. Bunda Diana hadir? Nggak ada ya. Bunda Laili Rosida? Nggak ada ya. Oke, saya simpan teman-teman presensinya. Ya, saya kira itu materi perkuliahan kita teman-teman pada siang hari ini. Jangan lupa untuk tugas UTS-nya mulai dikerjakan. Dan langsung saja di PowerPoint atau di Canva, monggo yang terbaik bagaimana. Nanti semua tugas kelompok ini di pertemuan ke-8 digabung semua, dikompilasi, disimpan dalam bentuk file PDF dan diupload saat UTS. Dan nanti setelah UTS kita akan ke sekolah untuk proyek lapangan. Cukup salah satu sekolah saja kalau ini. Kalau identifikasinya semua sekolah boleh, tapi untuk proyek lapangan kita pilih satu sekolah saja yang paling memungkinkan. Kalau lokasinya jauh, Ora turu kuwi. Ora turu dereng turu. Bentar.
Kalau lokasi sekolahnya berjauhan, teman-teman boleh memecah kelompok nanti saat UAS. Misalkan ada satu yang di Purbalingga, ada satu di Boyolali, ada 2 di Semarang. Itu bahkan boleh sendirian mengerjakan proyek lapangannya nanti setelah UTS, dan berangkat dari tugas UTS. Jadi yang akan kita lakukan berangkat dari tugas UTS. Itu ya teman-teman sekalian. Monggo Bunda Megalina. Kalau saya kan Tegal Pak, berarti itu gimana Pak? Ini asli ngapaknya Tegal, jadi diakui pasti orang sana nggih. Sendirian di Tegal. Temennya ada yang dari Pemalang atau Brebes atau Pekalongan? Malah ada 1 orang kayaknya. Ya, itu bisa gabung. Nanti monggo diskusikan di kelas dengan PJ kelasnya. Kelompoknya masih bisa disesuaikan ya, sesuai dengan domisili. Tapi kalau hanya untuk tugas UTS tidak masalah, karena kan jarak jauh pun nggak masalah. Teman-teman bisa diskusi online, tidak harus ketemu muka kan. Tapi kalau proyek UAS memang harus ke sekolah. Itu nggak, silakan nanti didiskusikan di kelas bagaimana baiknya untuk pembentukan kelasnya. Monggo Bunda Purnawasari. Mau tanya Pak, itu tugas untuk ke sekolah itu apakah semua, kan satu kelompok tuh 4 orang, apakah harus semuanya yang ke sekolah atau gimana Pak? Ini kan misalnya ke sekolah saya yang ditunjuk untuk ke tugas sekolahnya. Apakah teman saya yang 3 ini ikut juga atau gimana Ji? Ikut juga. Oh ikut juga. Pakai jasa alma mater. Kalau misalkan proyeknya apa kemarin ya, ada yang bikin pojok baca, ya 4-4-nya terlibat aktif itu, dan surprise hasilnya bagus banget. Itu Tadinya sudut ruangan. Gimana sih Pak jamnya, waktunya? Biasanya kalau yang seperti sebelumnya kakak-kakaknya itu kalau pas ke lapangan tuh pas jam hari anak-anak sekolah atau gimana J? Karena kan masing-masing kan ngajar gitu. Tergantung kesepakatan dengan sekolahnya dan kesepakatan di kelompok. Okay. Jadi waktunya kan cukup panjang. Setelah UTS kan ada sekian bulan ya. Jadi nanti kelompok yang sudah cerita di kelas, di pembelajaran Google Meet kita, apa yang kemarin sudah dilakukan. Masalah waktunya 1-3 hari. Maksimal 3 hari. Jadi 1 hari selesai ya selesai. Oh gitu ya. Saya kan kalau ke lapangan harus ke sekolah yang ditujukan kan, otomatis 3 teman kita ini kan harus prefer untuk izin gitu ke ke sekolah masing-masing gitu. Oke, betul. Makanya ada yang pakai hari libur karena kan proyeknya tujuannya ke guru ya. Oh ke guru. Tergantung proyeknya kembali lagi. Gitu. Berarti tidak harus melibatkan anak-anak didik ya? Kalau kemarin proyeknya melibatkan orang tua untuk menceritakan profesinya, itu kan pas hari pembelajaran. Ya. Nah, tergantung proyeknya kembali lagi. Nah, proyeknya apa juga kembali lagi ke tugas UTS-nya. Apa permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Gitu. Oh, baik Pak. Ya, nanti kita akan mulai kebaca deh. Nanti begitu pertemuan kesekian udah bisa kebayang. Baik. Gitu ya, teman-teman. Sudah jam 14:59. Kita harus segera gabung di kelas berikutnya. Juga pas adzan asar ini kita cukupkan perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.